Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasthiyah. Kita masih dalam fasal yang terakhir yaitu fasal tentang ahlu sunnah wal jamaah, bahwa ahlu sunnah adalah pengikut asal Rasulullah, jejak peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin. Ini inti dari akidah ahlu sunnah, manhaj prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah mengikuti jejak peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu berupa sunnah, berupa Al-Quran dan Sunnah. Ini sesungguhnya yang dimaksudkan dengan jalannya ahlu sunnah. Jalannya ahlu sunnah wal jamaah mengikuti apapun yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wattiba sabili as-sabiqin al-awwalin, serta mengikuti jalan as-sabiqin al-awwalin, jalannya generasi pertama minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, wattiba'i wasiyati Rasulillah, sehingga setelah mengikuti sunnah Rasulullah SAW secara lahir dan batin, yang kedua mengikuti jalannya generasi pertama umat ini, yaitu para sahabat muhajirin dan ansar. Kemudian sifat yang ketiga, karakteristik yang ketiga dari akidah jalan ahlu sunnah, ittiba'u wasiyati Rasulillah, mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala, ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, serta mengikuti sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk sepeninggalku. Itu khulafa'ur rasyidun disebutkan dalam sebagian hadis, sebagian riwayat salasuna sanah, 30 tahun. Setelah dihitung 30 tahun, itu berakhir ketika Hasan menyerahkan kepada Muawiyah. Bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah di negeri Syam. Dengan demikian berakhir masa Khulafa ar-Rasyidun. Rasulullah menyebutkan setelahnya adalah mulkan wa rahmah. Setelah Khulafa ar-Rasyidun ala minhajin nubuwah, maka yang disifati setelahnya kerajaan dan rahmat. Ini sejak Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, penafsiran bahwa Muawiyah itu adalah raja baru belakangan, setelah Muawiyah menjelang wafatnya berwasiat
bahwa yang memegang tampuk kekuasaan setelahnya adalah putranya. Dari situ terdapat gejolak di kalangan kaum muslimin. Ini kenapa dirubah? Ini berarti Muawiyah dengan mewasiatkan itu kepada putranya, maka berubah menjadi sistem kerajaan, sistem malaki, sistem yang disebut feodal atau kekeluargaan. Nah, di sini berubah dari kekhilafahan menjadi kerajaan, di mana Rasulullah SAW menyebutkan 30 tahun. 30 tahun. Kemudian setelah itu kerajaan dan rahmat. Masih disifati dengan rahmat. Maksudnya rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan masih disebut dengan sifat mulkan wa rahmah, kerajaan dan apa? Rahmat. Yang artinya kerajaan ini termasuk di antara yang dibolehkan di dalam Islam, meskipun kekhilafahan yang terbaik. Tetapi kerajaan itu juga salah satu sistem pemerintahan yang dibolehkan di dalam Islam. Salah satu sistem yang dibolehkan karena Rasulullah menyebutkan mulkan wa rahmah, kerajaan dan apa? Dan rahmat. Dan kerajaan itu sendiri disebutkan dalam sejarah Islam bukan sebagai bentuk penyimpangan atau sesuatu kesalahan. Bukan sebagai suatu kesalahan. Dan Rasulullah menyebutkan mulk itu adalah kekuasaan secara umum. Nah, di sini disebutkan tentang mengikuti wasiat Rasulullah untuk mengikuti jejak Khulafaur Rasyidun. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kata Rasulullah, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, addu 'alaiha bin nawajil, gigitlah dengan gigi geraham. Ini ungkapan untuk menunjukkan pentingnya berpegang teguh dengan sunnah Khulafaur Rasyidun. Sampai digambarkan untuk berpegang teguh itu dengan menggigit menggunakan gigi geraham. Ini bedanya apa menggigit dengan gigi seri? Apa bedanya? Kalau kita menggigit dengan gigi seri ditarik, maka yang patah apanya? Giginya yang copot. Tidak percaya silahkan coba ya. Ini tali kemudian ditarik. Yang copot adalah apa? Giginya. Nah, ini yang tidak terjadi ketika digigit dengan gigi geraham. Sehingga ketika digigit dengan gigi geraham, maka ini tidak mudah untuk lepas. Dia akan kuat. Nah, ini dia akan kuat. Sehingga maksud memegang teguh sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidun itu dengan menggigit dengan gigi geraham, addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Ini kata kiasan yang artinya berpegang teguh, jangan dilepaskan, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Nah, di sini kenapa sunnah Khulafaur Rasyidun atau dibatasi dengan Khulafaur Rasyidun? Karena disebutkan bahwa sifat mereka al-mahdiyun, rasyidun dan al-mahdiyun itu sama maknanya. Rasyid yang lurus, berjalan lurus. Mahdiyun mendapat petunjuk. Karena di antara sifatnya hidayah itu adalah dia adalah jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ini jalan hidayah. Jalan petunjuk itu lurus. Tidak bengkok ke kanan ataupun ke kiri. Maka Rasulullah berpesan dan berwasiat, yaitu berpegang teguh dengan sunnah itu dengan menggigit dengan gigi geraham. Kemudian beliau mengatakan,
Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini yang memperingatkan adalah Rasulullah SAW. Dalam perkara agama ini hati-hati. Dalam urusan perkara yang dibawa Rasulullah ini, yaitu agama, maka jangan sampai hati-hati kalian dengan muhdatsatil umur. Perkara pemahaman-pemahaman baru, akidah, pengamalan, cara baru dalam menjalankan agama ini. Agama ini sudah siap, bahasanya apa? Instan. Sudah instan, tinggal pakai. Ini tinggal apa? Tinggal pakai. Nih, sesuatu yang instan tidak butuh untuk apa? Dimodifikasi, dirubah, dimodifikasi dengan berbagai macam inovasi baru dalam beragama. Ini sehingga orang yang mengikuti perkara baru dalam agama ini, maka dia terjerumus dalam peringatan Rasulullah, hati-hati dengan perkara baru dalam agama ini. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena semua bid'ah itu adalah apa? Adalah sesat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Ini semuanya disebutkan di sini bid'ah dalam agama ini. Bid'ah dalam permasalahan agama. Kalau secara bahasa bid'ah dalam urusan duniawi, maka dilihat apakah bertentangan dengan syariat ataukah tidak. Tetapi kalau urusan bid'ah dalam perkara agama, maka ini disebutkan mutlak. Ini kullu bid'atin dhalalah. Ini wa ya'lamuna, maka disebutkan lanjutannya di sini oleh Syekhul Islam rahimahullah taala. Ciri khasnya Ahlus Sunnah, mereka ya'lamun, mereka mengetahui anna asdaqal kalam, bahwa sebenar-benar kalam, ucapan, perkataan adalah kalamullah, adalah firman Allah. Sebaik-baik ucapan gak ada yang lebih dari firman Allah Azza wa Jalla. Wa khairul hadyi, dan sebaik-baik hadyu petunjuk, bisa dibaca hadyu, bisa dibaca huda. Wa khairul huda Muhammad. Tetapi kalau dijadikan huruf terakhir ini adalah ya, bukan alif. Kalau alif berarti huda bacanya. Tapi kalau ya, maka bacanya apa? Hadyu. Nah, ini wa khairul hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wa yu'athiruna kalam Allah, dan di antara prinsip Ahlus Sunnah, manhaj Ahlus Sunnah, mendahulukan firman Allah ala ghairihi, di atas yang lain. Nah, ini mendahulukan firman Allah di atas semuanya. Min kulli asnafin nas, dari seluruh golongan atau kelompok-kelompok manusia. Kelompok manusia. Wa yuqaddimuna hadi Muhammad, dan mereka mendahulukan petunjuk Muhammad ala hadi kulli ahad, di atas petunjuk setiap orang, siapapun dia. Masya Allah. Sudah berapa poin ini cirinya Ahlus Sunnah ya? Silahkan kasih nomor sendirilah. Ya, ini. Nah, di sini disebutkan mendahulukan firman Allah di atas seluruhnya. Di atas seluruh perkataan siapapun. Artinya tidak boleh mempertentangkan firman Allah dengan perkataan siapapun. Nah, ini dengan perkataan orang. Yang mengherankan, masih banyak yang menyebutkan tentang sesuatu keyakinan
yang menyelisihi firman Allah Azza wa Jalla. Termasuk diantaranya yang sekarang ini sangat santer, yaitu mengingkari kemahatinggian Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu yang sampai sekarang ini sengaja diekspos, disebarkan. Ini mereka ketika mensifati salafiyin, ahlu sunnah dengan mujassimah. Dengan apa? Mujassimah. Ini kalau kita bahas kembali kepada pembahasan sebelumnya tentang kemahatinggian Allah Azza wa Jalla, luar biasa. Dan kalau kita nukilkan seluruh perkataan para salaf atau sebagian lah ini yang dinukil oleh para ulama, maka luar biasa bahwa mereka para salaf radhiyallahu anhum ajma'in, para sahabat, tabi'in, sampai zamannya Imam 4 ini, dan sampai setelahnya, dan sampai sekarang para ulama yang mengikuti jejaknya para salafus saleh radhiyallahu anhum, akidah mereka sama, dinukil dengan penukilan mutawatir ini dari para salafus saleh, sehingga ini menjadi akidah salaf. Bagaimana akidah salaf terhadap kemahatinggian Allah? Mereka meyakini kemahatinggian zatnya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lebih tinggi zatnya daripada Allah Azza wa Jalla. Ini mereka semuanya tuh. Imam Syafi'i rahimahullah, bahkan Abul Hasan al-Asy'ari yang dinisbatkan mazhab apa? Asy'ari kepada beliau, Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, maka beliau juga dinukil dari beliau mengatakan Allah di atas arsy-Nya. Ini bagaimanapun Allah kehendaki, ini secara hakiki pernyataan Abul Hasan al-Asy'ari yang sangat jelas ini oleh mereka berbagai macam berusaha untuk diingkari. Berusaha untuk diingkari. Oh, ini itu tahrif, ini dirubah dan sebagainya. Subhanallah. Padahal ini jelas otentik perkataan beliau rahimahullah taala, Abul Hasan al-Asy'ari. Ketika Asy'ariyah belakangan sampai yang zaman sekarang ini, ternyata mereka mengikuti akidah Mu'tazilah yang sebenarnya musuh bebuyutannya. Ini musuh bebuyutannya Asy'ariyah. Ini mereka saling bantah apa? Membantah satu dengan yang lainnya. Ini Asy'ariyah. Keduanya atau bahkan lebih, mereka sebenarnya berdasarkan kepada yang disebut dengan ilmu mantik. Ilmu apa? Ilmu mantik. Dan mereka menyatakan demikian. Dengan apa? Menghasilkan keyakinan yang berbeda-beda. Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah. Mereka ini saling apa? Saling membantah satu dengan yang lain dengan kaidah mereka yang sama. Sumbernya apa? Sama. Tapi ternyata Asy'ariyah belakangan mereka justru mengikuti keyakinannya apa? Mu'tazilah. Subhanallah. Sama-sama mengingkari kemahatinggian Allah. Dan sama-sama menyatakan kalau mengatakan Allah di atas itu mujassim, itu tajsim, dan ini dihindari. Subhanallah. Sehingga akidah para salafus saleh, kalau seandainya konsekuensi dari menyatakan Allah di atas adalah tajsim atau mujassimah, maka seluruh salaf adalah kaum apa? Mujassimah. Para salaf mereka semuanya adalah mujassimah. Kenapa mereka tidak pernah dinukil dari mereka? Ini maksudnya enggak begitu.
Ini artinya enggak tinggi secara hakiki atau zatnya. Ini subhanallah. Sehingga mereka menetapkan kemahatinggian Allah ini hanya kadarnya saja, nilainya, kedudukannya, bukan tempatnya, bukan zatnya. Subhanallah. Sehingga mereka menafikan kemahatinggian Allah secara zat. Adapun Ahlus Sunnah menetapkan seluruh sifat maha tinggi, baik uluwul zat, kemahatinggian zatnya Allah, dan kemahatinggiannya kekuasaan Allah, kekuasaan yang absolut di atas segala kekuatan dan kekuasaan. Semua kekuatan tidak akan bisa dihadapkan dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka mendahulukan, Ahlus Sunnah ini mendahulukan firman Allah. Allah yang mengatakan Allah di atas arsy, maka kita katakan Allah di atas apa? Di atas arsy. Tidak menyelisihi lafaz Allah dan juga maknanya dalam bahasa Arab. Tetapi mereka Mu'tazilah dan yang lainnya menyatakan berbagai keyakinan dari diri mereka, dari hasil karya akal mereka yang masing-masing berubah-ubah. Ini Abu Hasan al-Asy'ari sebelumnya mengikuti ayah tirinya, yaitu meneruskan akidah Mu'tazilah, mempertahankannya. Akan tetapi akhirnya keluar dari Mu'tazilah, menyatakan keluar dari Mu'tazilah seperti dia sambil melepaskan, seperti aku melepaskan jubahku ini. Ditaruh jubahnya, jubah ini pakaian yang apa? Luar. Ini seperti jas tetapi apa? Panjang sampai ke bawah, seperti jubah. Nah ini beliau meletakkan jubahnya turun sambil meletakkan manhaj Mu'tazilah, meninggalkan manhaj Mu'tazilah. Padahal beliau menjadi tokohnya. Di situ heboh Abu Hasan al-Asy'ari. Tetapi setelah itu beliau masih kemudian bertemu itu menyatakan keluar dari Mu'tazilah ini setelah bertemu dengan Ibnu Kullab, dan kemudian setelah itu mempelajari akidah. Ini dari akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ini Abu Hasan al-Asy'ari. Sampai akhirnya kemudian beliau menyatakan kembali kepada akidah yang diajarkan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitab Ushulus Sunnah, dan ini yang dibaca oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Ini usulnya atau prinsipnya akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, ini yang benar. Ini akidahnya para salaf radhiyallahu anhum ajmain. Akidah para salaf. Karena akidah mereka satu, Allah di atas, sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sehingga kebenaran akidah itu harus dilandaskan kepada dua perkara, Al-Quran dan apa? Sunnah. Sesuai dengan pemahaman salaf, bukan pemahaman belakangan. Karena banyak yang menyatakan mengikuti salaf, tapi ternyata prakteknya apa? Mengikuti apa? Mengikuti kelompoknya, mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini yang berbahaya. Nah, ini ketika hanya menjadi slogan saja Al-Quran dan Sunnah, tapi prakteknya justru meninggalkan dalam akidah. Nah, ini mereka berpegang ini dalam masalah fikih, ini harus ini hadisnya dan seterusnya. Tapi giliran akidah, hadisnya yang sama tadi digunakan dalam fikih. Oh, ini wajib dalilnya ini, dalilnya Al-Quran surat ini, hadisnya hadis nomor sekian. Nah, ini itu dalam masalah fikih. Tapi kalau masalah akidah, hadisnya dia apa? Ini buang. Nah, ini meskipun sahih, karena kaidahnya luar biasa mengerikan. Ini kaidah mereka buat untuk melegitimasi keyakinan mereka sebenarnya. Definisinya. Ya, ini kriterianya tadi mereka, bahwa dalil akidah itu harus qat'iyyu tsubut, qat'iyyu dalalah. Qat'iyyu tsubut itu dari sisi validitasnya itu jelas pasti 100%.
Dan itu tidak terjadi kecuali dalam hadis mutawatir saja. Kalau hadis yang enggak mutawatir enggak bisa, enggak qat'i bagi mereka sebutnya. Apalagi ditambah lagi, seandainya pun qat'i, Al-Quran kan ayatnya qat'i, itu subut, artinya validitasnya jelas enggak diragukan. Tetapi mereka kriteria yang kedua ini yang menjadikan mereka bahwa tidak semua ayat Al-Quran bisa dijadikan akidah. Kalau tidak cocok dengan keyakinan mereka, enggak dipakai akidah. Ini ayat Al-Quran. Lah kalau sudah Al-Quran enggak dipakai sebagai dasar akidah, bagaimana? Maka ini menunjukkan kesesatan yang mengerikan. Bahkan kaidahnya mereka ini yang lebih aneh. Idza ta'arada al-aqlu wan naqlu qaddima al-aqlu 'ala al-naqli li'anna al-aql yadullu 'ala an-naql. Kaidahnya mereka. Dan ini yang dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa kaidahnya mereka? Disebutkan oleh Ar-Razi bahwa apabila akal berseberangan hasil dari keyakinan ataukah buah dari akal dan buah dari nakal itu dari Al-Quran dan apa? Sunnah. Bayangkan kaidahnya mereka. Kalau berseberangan, quddimal aqlu 'alan naqli. Maka mereka mengatakan apa? Quddimal aql, didahulukan akal 'alan naqli, ketimbang apa? Nakal, nas Al-Quran dan Sunnah. Bayangkan, mereka berani mengatakan demikian. Kalau bertentangan, nah ini kenapa? Dalilnya ini dalil akal juga. Ini dalilnya akal juga. Ini subhanallah. Ini bahayanya mengambil akidah dari syaitan. Ini akidah dari apa? Dari akal. Karena akal manusia terbatas. Masing-masing manusia itu mempunyai keterbatasan akalnya. Ini subhanallah. Tapi dijadikan oleh mereka sebagai akidah. Coba bayangkan, dalilnya akli, kayak masuk akal. Ini kayaknya masuk akal. Ini tetapi ini menyesatkan. Kenapa dalilnya? Li'anal akal yadullu 'alan naql. Karena akal lah yang menetapkan kebenaran nakal. Yang menetapkan, yang menunjukkan kebenaran nakal adalah akal. Nah, ini berarti harus didahulukan karena akal lah yang menunjukkan. Akal yang apa? Yang menunjukkan. Subhanallah. Jadi analognya demikian menyesatkan. Ini seperti halnya analog seperti ini, seperti orang mengatakan si A, dia ketika ditanya oleh si B ini untuk melakukan pengobatan, ini untuk menyembuhkan penyakitnya atau pengobatan, maka si A menunjukkan kepada C dokter. C adalah apa? Dokter spesialis yang berkaitan dengan penyakit si B. Si B akhirnya datang kepada C, dokter. Yang menunjukkan siapa? A. Yang menunjukkan A. Ketika si B datang kepada C, dikasihlah resep obat petunjuk, ini adalah harus melakukan demikian. Ini atas petunjuk siapa? C, dokter spesialis. Si A punya pendapat yang berbeda dengan dokter spesialis. Si A ini siapa? Ini si A ini tukang becak yang tadi menunjukkan kepada siapa? C, menunjukkan B kepada C. Ya. Ini
Ketika itu si A berkata, kamu harus ikut saya. Kenapa? Karena saya yang menunjukkan kepada C. Berarti apa? Kamu harus mengikuti apa? Mengikuti A. Ini. Karena yang menunjukkan kepada C adalah siapa? Si A. Kalau terjadi pertentangan antara A dan C, maka harus mengikuti apa? A. Ini analognya apa? Mu'tazilah. Analognya siapa? Mu'tazilah. Dan juga ternyata ini dipakai oleh Asy'ariyah. Ini karena yang menyatakan ini adalah tokohnya Asy'ariyah. Jika bertentangan antara akal dan nakal, akal tadi si A, ya. Nah, ini nakalnya si C. Nah, ini yang ditunjukkan siapa? Manusia. Nah, ini si B ini harus mengikuti apa? Mengikuti akalnya atau mengikuti apa? Nakal. Subhanallah. Apakah demikian? Ini analog yang menyesatkan dan sangat batil, sangat salah. Tapi ini dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tebalnya 10 jilid untuk membantah apa? Kaidah ini. Ditunjukkan kebatilannya bahwa ini kaidah yang batil. Ini kaidah yang apa? Yang batil. Nah, dicontohkan tadi, yaitu seorang yang dia menunjukkan, oh ini ada dokter yang mengetahui penyakit itu, C. Tapi ketika bertentangan antara pendapat si A yang menunjukkan kepada si C, maka dia mengatakan kamu harus ikuti saya, ikuti si A. Ini penyesatan. Ini adalah apa? Penyesatan. Baik. Makanya Ahlus Sunnah tidak mempertentangkan atau tidak mendahulukan firman Allah di atas apapun, apalagi akal, apalagi sekedar apa? Akal. Wah, akal. Ini. Sehingga walihada, karena itulah summu ahlal kitabi wa sunnah, mereka dinamakan dengan ahlul kitab was sunnah. Kenapa ahlul kitab was sunnah? Karena mengikuti Alkitab, Al-Quran dan sunnah. Nah, ini mereka dinamakan dengan ahlul kitab was sunnah, ahlul Quran was sunnah. Ini wasummu, demikian juga mereka dinamakan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa disebut atau dinamakan dengan ahlu sunnah wal jamaah? Li'annal jama'ata, karena jamaah hiyal istima', yang dimaksudkan dengan jamaah adalah bersatu. Nah, ini bersatu, berkumpul. Bersatu itu wadid duhal furqah, lawannya adalah apa? Perpecahan. Wa in kana lafdzul jamaah, meskipun lafaz jamaah qad sara isman, sudah menjadi satu nama li nafsil qaumil mujtami'in, bagi kaum yang sudah bersatu ini. Ini al-jamaah yang juga disebut dalam sebagian lafaz hadis. Sebagian lafaz apa? Lafaz hadis. Tetapi para ulama menggabungkan ahlu sunnah wal jamaah. Seandainya disebut al jamaah sudah cukup, karena Rasulullah yang menyebutkan ketika ditanya siapa mereka yang selamat di antara 73 golongan, maka beliau menyebutkan satu, yaitu apa? Al jamaah. Hanya satu, yaitu al jamaah. Maka tidak saling bertentangan antara istilah-istilah yang digunakan para ulama ahlu sunnah wal jamaah untuk menguatkan makna dari al-jamaah. Mereka adalah yang ahlu sunnah, maka digabungkan jadi satu, ahlu sunnah wal jamaah, sehingga menjadi terkenal di masa Imam Ahmad bin Hanbal atau sebelumnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, istilah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ini wal ijma' wal aslu salis. Kemudian al-ijma' itu menjadi al-aslus sahlis, menjadi sumber
prinsip dasar ketiga. Al-Quran yang pertama, sunnah yang kedua, yang ketiga adalah apa? Ijma. Ijma adalah asalis, prinsip ketiga, alladzi yu'tamadu alaihi, yang dijadikan landasan. Nah, ini dijadikan sandaran fil ilmi wad din, dalam ilmu dan agama. Di sini ijma para salaf apalagi. Wa hum yuzayyinuna bihadhil usulis salasah, sehingga mereka yuzayyinun atau yazinun. Nah, ini mereka menimbang. Wa hum yazinuna bihadhil usulis salasah, mereka menimbang dengan 3 prinsip ini: Al-Quran, Sunnah, dan apa? Ijma. Jami' ma alaihin nasu, semua yang diyakini oleh manusia, semua keyakinan, ini prinsip-prinsip dalam berbagai kelompok manusia, baik itu min aqwal, ucapan, wa amal, amalan, batinat wa zahirah, yang batin maupun yang zahir. Ucapan hati itu mana batin. Nah, ini ucapan, amalan hati, tawakal. Nah, ini sabar. Ini amalan apa? Amalan hati, kesabaran, tawakal dan sebagainya. Ini lahir batin, amalan yang zahir, yang sholat, yang puasa dan sebagainya. Ini amalan zahir. Ucapan, baik ucapan hati, ucapan lisan. Ucapan hati, keyakinan hati. Nah, ini keyakinan, ini ucapan hati. Maka baik lahir maupun batin, mimma lahu ta'alluqun bid-din, yang berkaitan dengan masalah apa? Agama. Berkaitan dengan masalah agama. Sehingga ini 3 dasar di dalam beragama. 3 prinsip dalam apa? Beragama. Khususnya masalah akidah. Masalah apa? Akidah. Wal ijma', ini masih berkaitan dengan ijma'. Ini al-ijma'. Nah, sebagian orang menganggap bahwa salafi itu ahlu sunnah atau orang yang menyatakan sunnah itu biasanya mereka hanya Quran sunnah saja pegangannya. Kalau aswaja pakai ijma' dan qiyas, ya kan? Sehingga mereka menuduh karena mereka kurang bacanya ini. Jelas disebutkan para ulama, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ini dalam Aqidah Wasithiyah ini jelas di akhirnya beliau menyebutkan ijma' ini prinsip yang ketiga dalam agama ini, termasuk dalam akidah. Sehingga semua yang disepakati para salaf, maka ini bagian dari hujjah. Ijma' salah satu hujjah syar'i, hujjah yang syar'i dalam masalah akidah. Dan ini bisa disebutkan apa saja yang disepakati oleh para salaf. Nah, di antaranya tadi sepakat ijma' Allah di apa? Di atas, dinukil dari seluruh salaf. Tidak ada yang mereka kemudian tidak menetapkan kemahatinggian Allah SWT. Semua para salaf mereka menetapkan. Munculnya kelompok yang sesat baru belakangan. Baru belakangan, Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Sofwan, di situ mulai muncul kesesatan ketika diterjemahkan kitab buku filsafat ke dalam bahasa Arab, dibaca oleh sebagian kaum muslimin dan merusak akidah. Ini ketika membaca terjemahan ini, mereka akhirnya tersesat karena mengikuti prinsip ini. Subhanallah. Sehingga ahlu sunnah mereka memperhatikan ijma'at. Semua penukilan ijma' diteliti. Apakah betul ijma' ataukah ternyata ada yang pendapat yang menyelisih ijma'. Tapi kalau jelas itu ijma', maka menjadi hujjah, termasuk dalam akidah, termasuk dalam masalah apa? Akidah. Karena kesepakatan ini justru lebih kuat
Nah, ini daripada seandainya hanya sekedar dalil saja. Nah, ini ketika dalil diiringi dengan ijma', maka ijma' menjadi hujjah. Ijma' menjadi apa? Menjadi hujjah. Wal ijma' alladhi yandhabit, ijma' yang dhabitu, ijma' yang konsisten, artinya ijma' yang betul-betul valid. Nah, ini ya, huwa ma kana alaihi salafus saleh. Ijma' yang jelas valid adalah yang terjadi pada zaman salafus saleh. Jadi ijma' itu yang bisa dipertanggungjawabkan, ijma' yang terjadi masih di masa salaf, masih sedikit mereka, dan diketahui ini semuanya dari kalangan salaf, yang kemudian tergelincir ke dalamnya, maka ini dianggap syadz, menyelisih. Tapi yang disepakati para salaf, ya ini berarti sudah tidak mungkin mereka salah, karena Rasulullah SAW beliau bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah, tidak akan bersatu, berkumpul, berijma' umatku di atas apa? Kesesatan. Enggak mungkin sesat kalau sudah ijma'. Nah, ini tidak mungkin sesat. Nah, ini yaitu apa? Maka alaihi salafu idza, karena apa? Ba'duhum kasral khilaf, karena setelah mereka, ini id ba'dahum, karena setelah mereka kasural ikhtilaf, itu banyak ikhtilaf, banyak perselisihan, wantashara fil ummah, dan tersebar di kalangan umat Islam, tersebar, sehingga sulit untuk mengatakan di zaman sekarang ini ijma' para ulama, karena sudah tersebar di berbagai penjuru dunia dan ternyata mereka berselisih. Nah, ini ijma' kelihatannya, tetapi bisa jadi apa? Banyak perselisihan, banyak pertentangan, banyak yang mengatakan ini tidak benar, ini tidak, terus banyak yang mengingkari yang lainnya. Sehingga yang benar-benar terjadi ijma' itu ketika termasuk yang pertama di zaman Khulafaur Rasyidun. Apa contohnya yang disepakati atau ijma' disepakati, diterima, seperti halnya semua keputusan Khulafaur Rasyidun yang berjalan terus sampai sekarang. Seperti apa? Pengumpulan mushaf, dikumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah. Maka ini dilakukan baru ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika para jamaah atau orang-orang yang menghafal Quran, ini kok semakin lama semakin habis yang hafal Quran. Ini harus segera diantisipasi. Kalau nanti pada hilang hafalannya, maka masih ada apa? Tulisannya. Maka dikumpulkan oleh Abu Bakar, dikumpulkan dan ditunjuk Zaid bin Thabit untuk apa? Untuk menyusun tim yang nanti akan mengumpulkan seluruh Al-Quran yang mungkin masih tercatatnya di atas pelepah kurma, di atas kayu, batu, macam-macam. Ini dikumpulkan. Oh, yang benar yang ini. Maka ini bagaimana ketika itu disusun dalam jangka waktu yang singkat. Karena mereka harus segera untuk menyusun atau menuliskan mushaf ini, untuk menyatukan kaum muslimin pada saat dimana ketika itu terjadi perselisihan. Oh, bacaannya nggak begini, oh bacanya nggak begitu. Subhanallah. Nah, ini ijma'. Para salaf di zaman itu sampai sekarang tidak ada yang mengingkari, menyelisihi, dibukukan apa? Al-Quran, dijadikan mushaf, jadi satu buku. Kemudian adzannya Utsman 2 kali. Ini Utsman bin Affan, diadzani 2 kali untuk Jumat. Untuk apa? Untuk Jumat. Sehingga apa? Tidak diingkari oleh kaum muslimin atau para sahabat yang tersisa pada masa itu.
Umar bin Khattab membikin angkatan bersenjata. Umar bin Khattab. Setelah itu sunnah Khulafa Ar-Rasyidin, sehingga ini yang disebut dengan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Kenapa sunnah Khulafa Ar-Rasyidin? Karena ini adalah sesuatu yang dijalankan di masa Khulafa Ar-Rasyidun, di bawah kepemimpinan 4 khulafa ini. Mereka menyepakati atau menyetujui pelaksanaan keputusan khalifah. Masing-masing khalifah memutuskan demikian dan disetujui, tidak diingkari oleh sahabat yang lain. Maka inilah yang jelas valid. Ini ijma yang pasti itu adalah yang di zaman siapa? Para sahabat Rasulullah. Mereka dengan keadaan yang zaman itu masih sedikit, dan mereka menemukan adanya berbagai ijma, maka ini menjadi hujjah. Maka ini menjadi apa? Jadi hujjah. Baik. Insyaallah akan kita bacakan setelahnya pembahasan kita ini. Nah, ini penjelasan dari apa? Dari pensyarah insyaallah taala. Baik. Semoga bermanfaat apa yang kita baca dalam kesempatan kita kali ini. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.